Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan belajar mengenai mengidentifikasi masalah yang diperoleh dari pengamatan di lapangan. Selanjutnya kita membahas mengenai pengertian masalah dan masalah matematika. Masalah penelitian dalam matematika bisa didefinisikan sebagai pernyataan yang mempersoalkan suatu variabel atau hubungan antara satu atau lebih variabel pada suatu fenomena. Sedangkan variabel itu sendiri dapat didefinisikan sebagai konsep yang memuat nilai bervariasi pembeda antara sesuatu dengan yang lain. Di sini yang dimaksud dengan mempersoalkan suatu variabel atau hubungan antara suatu atau lebih variabel, di sini dimaksudkan adalah secara umum variabel dalam penelitian itu banyak. Nanti kalian bisa lihat variabel-variabel penelitian searching di Google atau di buku-buku tentang apa-apa ya jenis variabel-variabel dalam penelitian. Tetapi secara umum, variabel dalam penelitian itu terbagi dua, yang itu adalah variabel independen atau variabel bebas dan variabel dependen atau variabel terikat. Biasanya variabel independen atau variabel bebas itu dilambangkan dengan X, sedangkan variabel dependen atau terikat itu dilambangkan dengan Y. Yang dimaksud di sini variabel independen yaitu adalah suatu variabel yang menjadi sebab timbulnya atau berubahnya variabel dependen atau terikat. Sedangkan variabel dependen di sini yaitu adalah variabel yang nilainya dipengaruhi atau bergantung pada nilai dari variabel lainnya. Nah, contoh dari variabel independen, misalkan contohnya itu terdapat pengaruh model pembelajaran terhadap hasil belajar siswa. Yang menjadi variabel independennya itu adalah model pembelajarannya. Sedangkan yang menjadi variabel dependennya yaitu adalah hasil belajar siswa. Misalnya contoh yang lain lagi, kalau dalam matematika terdapat pengaruh persepsi siswa tentang metode mengajar guru, kesediaan sarana belajar di sekolah, dan motivasi belajar terhadap hasil belajar siswa dalam belajar matematika. Nah, di situ yang menjadi dependennya yaitu adalah hasil belajar, kan variabel independennya itu adalah pengaruh persepsi siswa, kesediaan sarana belajar, dan motivasi belajar siswa. Nah, sudah tahu apa itu variabel bebas dan variabel terikat atau disebut juga variabel independen dan dependen. Selanjutnya, dalam suatu studi yang menggunakan alur pikir deduktif kerap kali ditampilkan definisi operasional variabel, dan dalam penelitian kualitatif variabel itu seringkali disebut dengan konsep, misalnya definisi konseptual. Nah, yang dimaksud dengan berpikir di sini, berpikir deduktif. Berpikir deduktif di sini adalah berpikir dari menyimpulkan dari umum ke khusus. Itulah yang dimaksud dengan berpikir deduktif. Selanjutnya, masalah dalam pembelajaran matematika adalah suatu persoalan atau pertanyaan yang bersifat menantang yang tidak dapat diselesaikan dengan prosedur rutin yang sudah biasa dilakukan atau sudah diketahui. Nah, di sini dalam masalah pembelajaran matematika, misalkan dalam kita saat meninjau ke lapangan, kita saat itu menyebarkan angket atau wawancara atau sebuah soal matematika, di mana nanti di situ terdapat masalah dalam pembelajaran matematika, yang mana masalahnya itu terdapat siswa yang kurang memahami materi dengan baik, namun tidak mampu mengaplikasikan materi tersebut pada masalah yang lebih kompleks, atau rendahnya kemampuan pemecahan masalah matematika. Itu diketahui pada saat diberikan soal tes. Nah, itulah masalah-masalah dalam pembelajaran matematika.
Selanjutnya, beberapa hal yang dijadikan sebagai sumber masalah adalah yang pertama adalah observasi. Observasi atau pengamatan. Ini kita langsung ke lapangan, ke tempat penelitian kita melakukan observasi atau pengamatan, yaitu pengamatan yang dilakukan seorang peneliti tentang sesuatu yang direncanakan ataupun yang tidak direncanakan, baik secara sepintas ataupun dalam jangka waktu yang cukup lama, yaitu terstruktur atau tidak terstruktur, itu dapat melahirkan suatu masalah. Nah, contoh dari observasi itu adalah seorang pendidik atau seorang peneliti menemukan masalah dengan melihat atau mengamati sikap dan perilaku peserta didiknya dalam proses belajar mengajar. Selanjutnya, hal-hal apa saja dijadikan sebagai sumber masalah, yaitu adalah wawancara dan angket. Melalui wawancara mengenai sesuatu kondisi aktual di lapangan dapat menemukan masalah apa yang sekarang dihadapi masyarakat tertentu atau dihadapi siswa tertentu di sekolah. Demikian juga dengan menyebarkan angket akan dapat menemukan apa sebenarnya masalah yang dirasakan masyarakat atau siswa tersebut. Kegiatan ini dilakukan biasanya sebagai studi awal untuk mengadakan penjajakan tentang permasalahan yang ada di lapangan dan juga untuk meyakinkan adanya permasalahan-permasalahan di masyarakat. Nah, kita membahas di sekolah, misalkan kita melakukan penelitian di sebuah sekolah, kita dapat melakukan penelitian dengan cara menyebarkan angket atau kita wawancara dengan guru yang bersangkutan yang menyangkut tentang pembelajaran matematika. Nah, wawancara di sini kita memberikan sebuah pertanyaan-pertanyaan yang dimana pertanyaan-pertanyaan itu kita tujukan kepada guru, atau bisa juga pertanyaan-pertanyaan tersebut ditujukan kepada siswa di sekolah tersebut. Angket juga sama, angket ini bisa kita berikan terhadap siswa, bisa juga kita berikan juga terhadap guru. Nah, contoh wawancara dalam penelitian di sekolah seperti berikut ini. Nah, ini adalah pertanyaan wawancara yang ditujukan kepada siswa. Nah, pertanyaannya, bagaimana pendapat Ananda mengenai pembelajaran yang telah Ananda ikuti? Nah, nanti mereka menjawabnya itu di sini, mereka akan tulis tangan. Kemudian, apakah Ananda terbantu dengan adanya buku siswa? Bisakah Ananda berikan pendapat Ananda? Nah, nanti misalkan dia merasa terbantu, nah ditulisnya sih nanti jawabannya itu merasa terbantu. Dan bagaimana dengan penyajian materi yang ada dalam buku siswa? Apakah mudah untuk dipahami? Bisakah Ananda berikan salah satu contoh bagian dari buku ini yang membantu Ananda? Nah, ini bisa juga ditulis di sini oleh siswa yang kita wawancara. Nah, selanjutnya, apakah Ananda mengalami kesulitan? Nah, nanti dari pertanyaan-pertanyaan tersebut ada jawaban dari siswa, kemudian jawaban siswa tersebut kita tulis di sini. Selanjutnya, kalau angket, contohnya aja angket dalam untuk melihat bagaimana kemandirian belajar matematika siswa. Nah, angket dari kemandirian belajar matematika siswa ini tidak jauh dari indikator kemampuan kemandirian siswa. Nah, seperti ini contoh angketnya. Nanti dibuat nama, kelas, terus diberikan petunjuk, bacalah pernyataan di bawah ini dengan teliti, bila ada kurang jelas tanyakan kepada guru, sebelum menjawab tulislah nama, nomor, dan seterusnya. Cara untuk mengisi dari angket tersebut di sini dibuat petunjuknya. Terus bacalah setiap pernyataan dengan teliti, kemudian bubuhkan tanda checklist pada kolom SS. Jika sangat setuju S, jika setuju TS, jika tidak setuju STS, jika Anda sangat tidak setuju. Nah, inilah sebuah pernyataan, kita buat pernyataannya. Saya belajar matematika atas keinginan sendiri, bukan paksaan dari orang tua. Nah, misalkan untuk pilih sangat setuju, di checklistnya sangat setuju, misalkan S, di checklistnya tanda S, terus TS ini di checklistnya STS, kemudian ini di checklistnya, dan begitulah seterusnya. Banyaknya angket yang kita berikan kepada siswa, butir angketnya itu tergantung berapa yang ingin kita buat. Nah, setiap angket atau butir angket yang kita buat
itu harus sesuai dengan indikator-indikator pencapaian dari kemandirian atau kemandirian belajar siswa. Indikator-indikator misalkan variabel dependen terikatnya tentang kemandirian belajar. Nah, berarti pertanyaan butir-butir tentang angket ini tidak jauh dari indikator dari kemandirian belajar. Misalkan indikator misalnya dependen kita pemecahan masalah. Nah, pertanyaan-pertanyaan di sini tidak jauh dari kemampuan pemecahan masalah siswa. Nah, selanjutnya untuk mengetahui sumber masalah, pertama adalah pengalaman. Pengalaman dapat dikatakan sebagai guru yang paling baik, tetapi tidak semua pengalaman yang dimiliki seorang peneliti itu selalu positif. Tetapi kadang-kadang sebaliknya, pengalaman seseorang baik yang diperoleh sendiri maupun dari orang atau kelompok lain dapat dijadikan sumber masalah yang dapat dijawab melalui penelitian. Nah, misalkan dari pengalaman penelitian sebelumnya tentang materi matematika atau tentang judul dari masalah mereka tentang misalkan pemecahan masalah, masih dalam penelitian tersebut masih ada kurangnya kemampuan pemecahan masalah. Nah, untuk kita mengetahui bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut, kita lihat dari pengalaman sebelum penelitiannya, dan sehingga kita dapat membuat sumber masalah baru, di mana sumber masalah baru tersebut dalam pemecahan masalah matematika itu harus kita buat. Misalkan pengalaman sebelumnya peneliti menggunakan model pembelajaran menggunakan kooperatif untuk menyelesaikan masalah. Nah, kita dalam penelitian selanjutnya dari pengalaman sebelumnya kita belajar, kita buat aja model pembelajaran dengan menggunakan misalkan model pembelajaran discover learning. Nah, dengan model discover learning, model pemecahan masalah pasti bisa meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa. Nah, itu bisa menjadi pengalaman-pengalaman dari sebelum-sebelumnya. Selanjutnya, intuisi. Intuisi ini adalah secara intuitif manusia dapat mengenalkan suatu masalah. Masalah penelitian tersebut muncul dalam pikiran manusia pada saat-saat yang tidak terencanakan. Intuisi di sini yang dimaksud adalah misalkan intuisinya ada sebuah masalah yang dalam kehidupan di sekitar dia tentang masalah-masalah pembelajaran matematika. Nah, dari intuisi dia tersebut melahirkanlah suatu masalah, yang mana nanti suatu masalah itu akan ditarik dia dalam penelitian yang akan dilakukannya. Selanjutnya kita akan menganalisis masalah. Pada tahap ini, peneliti memerlukan bantuan teori dan empiris, yaitu hasil penelitian terdahulu yang relevan untuk membangun sebuah kerangka pikiran. Nah, hasil penelitian terdahulu ini dapat kita buat dalam latar belakang masalah. Nah, selanjutnya kegiatan yang perlu dilakukan adalah menulis tinjauan pustaka. Nah, setelah kita menulis atau mengutip penelitian-penelitian terdahulu, kemudian kita jelaskan dalam bentuk tinjauan pustaka. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini adalah bab 1 tentang latar belakang masalah. Nah, kita kutip tentang penelitian-penelitian terdahulu. Nah, misalkan seperti ini. Nah, menurut Ekayani, penelitian Ekayani, kita buat juga buka kurung, tahun, dan halaman berapa yang kita kutip. Nah, ini kita ambil penelitiannya ini dari jurnal-jurnal atau penelitian-penelitian terdahulu yang dapat kita download di Google atau kita dapat lihat di perpustakaan kampus, di mana nanti di situ ada skripsi tersebut dapat kita kutip tentang skripsi terdahulu, bisa juga, atau jurnal-jurnal terdahulu, penelitian-penelitian terdahulu. Nah, di sini menurut Ekayani, dengan adanya media pembelajaran yang menarik seperti tayangan atau tampilan yang dihasilkan dari media pembelajaran, siswa akan mudah mengingat dan menyerap materi pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Nah, penelitian-penelitian yang kita ambil dari terdahulu ini itu bisa menguatkan latar belakang masalah kita untuk mengambil penelitian tersebut. Nah, seperti itulah cara untuk
menganalisis masalah. Oke, selanjutnya tujuan dari tinjauan pustaka antara lain: pertama, mengidentifikasi dan mencermati konsep-konsep penting apa yang secara teoritis berhubungan dengan topik penelitian yang diminati. Yang kedua, variabel apa yang telah pernah diteliti oleh peneliti terdahulu yang berhubungan dengan topik penelitian yang diminati. Yang ketiga, bagaimana hubungan yang ada antar variabel tersebut. Nah, inilah tujuan-tujuan dari tinjauan pustaka yang kita buat pada penelitian yang akan kita lakukan. Nah, selanjutnya pada analisis masalah, jelaslah pada tahap menyiapkan tinjauan pustaka ini, peneliti perlu banyak mempelajari atau membaca materi yang diperlukan tersebut. Nah, bisa kita ambil membaca materinya, misalnya kita ambil dalam buku-buku misalnya di perpustakaan, kemudian kita kutip. Nah, itu juga kita bisa buat menjadi tinjauan pustaka untuk penelitian kita, atau dari jurnal-jurnal sebelumnya, penelitian-penelitian sebelumnya itu bisa juga. Terus, sumber-sumber yang dianjurkan untuk substansi teori adalah dari buku teks dan pengetahuan yang telah mendapat pengakuan di bidangnya, serta jurnal-jurnal ilmiah yang terakreditasi atau sumber resmi dari pemerintah atau lembaga terpercaya. Itulah sumber-sumber yang dianjurkan untuk substansi teori. Dan nanti setelah kita ambil sumber-sumber tersebut, terus kita buat misalkan namanya dari siapa pengarangnya. Nah, kita buat nama pengarangnya, kemudian buka kurung, tahun berapa buku tersebut, terus halaman berapa. Nah, baru kita kutip lah, kita ambillah sumber tersebut. Selanjutnya, identifikasi topik kajian dan latar belakang masalah. Nah, identifikasi topik kajian dan latar belakang masalah di sini itu berisi uraian tentang alasan-alasan penting dan menarik masalah untuk diteliti dalam jangkauan kemampuan akademik, biaya, tenaga, dan waktu peneliti. Nah, yang selanjutnya, dalam bagian ini diuraikan pula kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Nah, nanti pada latar belakang masalah itu kita buat dalam tulisan harapan apa yang setelah kita lakukan penelitian ini, dan kenyataannya di lapangan itu seperti apa. Itulah nanti dibuat dalam latar belakang masalah. Kemudian teori dengan praktek. Nah, teori itu bisa diambil dalam buku, kemudian prakteknya bagaimana kita melakukan penelitian tersebut dalam hal masih, misalkan kita ambil dengan model pembelajaran discovery learning. Nah, praktek model pembelajaran discovery learning itu kita jelaskan aja sedikit-sedikit di latar belakang masalah. Kemudian rencana dengan pelaksanaannya dan kesenjangan lainnya. Dicantumkan tulisan yang berkaitan dengan hasil penelitian sebelumnya. Nah, kita cantumkanlah tulisan yang berkaitan dengan hasil penelitian sebelumnya. Nah, bagaimana kaitan antara penelitian yang sedang dilaporkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya? Nah, kita kaitkanlah penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan kita lakukan. Terus selanjutnya, atau jika merupakan ekstensi atau perluasan dari penelitian sebelumnya, dalam hal apa dan apa perlunya. Nah, jika kita ingin melanjutkan penelitian sebelumnya dari penelitian sebelumnya, kita buat dulu apa ekstensinya atau perluasan dari penelitian sebelumnya tersebut. Selanjutnya, harus mengarah pada rumusan masalah. Nah, identifikasi masalah ini harus mengarah pada rumusan masalah, karena dalam bab 1, setelah kita di bab 1 kan ada latar belakang masalah. Nah, selanjutnya latar belakang masalah, selanjutnya kita akan mengidentifikasi masalah. Nah, ini kita identifikasi masalah. Kemudian selanjutnya itu adalah batasan masalah, kemudian rumusan masalah. Nah, identifikasi masalah ini harus mengarah pada rumusan masalah. Selanjutnya kita perhatikan dulu di sini contoh latar belakang penelitian. Nah, inilah contoh latar belakang penelitian yang diambil. Misalkan kita ambil di sebuah sekolah.
Misalkan dilihat dari tes awal tentang kemampuan spasial pada siswa pada pembelajaran bangun ruang di sebuah sekolah SMP di kelas 85 pada materi pokok bangun ruang sisi datar. Dari 35 siswa yang mengikuti tes diperoleh sebanyak 5 orang siswa 14,29% yang tuntas dan 30 orang siswa 85,71% yang tidak tuntas. Nah, ini kita dapat ambil dari latar belakang masalah, di mana kita menyebarkan soal tes terhadap siswa tersebut untuk mengukur kemampuan spasialnya. Ternyata sebanyak yang tidak tuntas itu sebanyak 30 orang siswa dan yang tuntas itu sebanyak 5 orang siswa. Nah, dengan presentasi masing-masing indikator kemampuan spasial dengan nilai presentasi 59,9%, siswa rendah pada indikator relation, indikator visualization, nilai indikator-indikator dan persen-persen yang didapat dari kemampuan spasial siswa tersebut. Nah, pembelajaran di sekolah masih cenderung monoton dengan model pembelajaran sama dan pada umumnya guru kurang memperhatikan penggunaan model untuk diterapkan di kelas-kelas tempat guru mengajar. Dilihat dari hasil observasi, dari hasil wawancara guru, jarang menggunakan model pembelajaran berbasis masalah. Masih menggunakan model pembelajaran yang konvensional di mana pembelajaran itu masih berpusat pada guru. Nah, selanjutnya motivasi siswa juga dalam pembelajaran matematika masih kurang. Selain dipengaruhi karena fasilitas pembelajaran matematika yang kurang, juga disebabkan guru yang belum maksimal dalam penggunaan model, pendekatan, dan metode pembelajaran. Nah, masalah ini akan dapat ditanggulangi jika guru dapat memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai media pembelajaran dan menggunakan model-model pembelajaran serta pelatihan guru dalam media pembelajaran terutama yang berbasis IT. Guru belum menggunakan media pembelajaran Makromedia Flash. Ini adalah software Makromedia Flash dalam materi bangun ruang disebabkan karena pembuatan media yang sulit dan memakan waktu yang lama, membuat sebagian guru merasa enggan untuk mengembangkan media pembelajaran yang menarik sehingga siswa belum mampu memvisualisasikan objek abstrak ke dalam gambar atau animasi dalam materi bangun ruang. Nah, ini adalah sebagian contoh kecil dari latar belakang masalah. Nah, dari latar belakang masalah ini kita identifikasilah masalahnya. Nah, identifikasi masalahnya di sini yang dimaksud dengan pengertian identifikasi masalah atau disebut dengan problem identification adalah proses dan hasil pengenalan masalah atau inventarisasi masalah. Dengan kata lain, identifikasi masalah adalah salah satu proses penelitian yang boleh dikatakan paling penting dalam proses lain. Masalah penelitian atau research problem akan menentukan kualitas suatu penelitian. Bahkan itu juga menentukan apakah sebuah kegiatan bisa disebut penelitian atau tidak. Nah, masalah penelitian secara umum bisa ditemukan melalui studi literatur atau literatur review atau lewat pengamatan lapangan, bisa berbentuk observasi atau survei dan sebagainya. Nah, inilah dimaksud dengan identifikasi masalah. Nah, dari latar belakang masalah yang tadi, kita buatlah identifikasi masalah yang berdasarkan latar belakang tersebut. Yang pertama, kemampuan spasial siswa kelas 8 SMP masih rendah. Nah, itu kita lihat dari latar belakang masalah tadi dari jawaban tes awal siswa sebanyak 30 siswa ya, yang masih rendah kemampuan spasialnya. Dan kemudian pembelajaran matematika di sekolah cenderung monoton dengan model pembelajaran yang sama dan pada umumnya guru kurang memperhatikan penggunaan model untuk diterapkan di kelas-kelas tempat guru mengajar. Nah, selanjutnya pada pembelajaran matematika guru jarang menggunakan pembelajaran berbasis masalah untuk diterapkan pada proses pembelajaran. Yang keempat, pada pembelajaran matematika guru jarang menggunakan media pembelajaran untuk diterapkan pada proses pembelajaran. Selanjutnya yang kelima, kurangnya motivasi siswa untuk mempelajari matematika di sekolah. Yang keenam, pembuatan media yang sulit dan memakan waktu yang lama membuat sebagian guru merasa enggan untuk mengembangkan media pembelajaran yang menarik. Nah, selanjutnya yang ketujuh, pengajaran bangun ruang sisi datar atau kubus dan balok di SMP masih belum menggunakan media pembelajaran Makromedia Flash yang mampu memvisualisasikan objek abstrak ke dalam gambar atau animasi. Nah, identifikasi masalah ini tidak jauh dari latar belakang masalah, karena latar belakang masalah itu berkaitan dengan identifikasi masalah. Jika identifikasi masalahnya tidak ada pada latar belakang masalah, berarti itu bukan identifikasi masalah. Tapi kalau jika kita buat identifikasi masalah itu
kemudian berkaitan dengan latar belakang masalah. Nah, itulah yang disebut dengan identifikasi masalah. Selanjutnya batasan masalah. Setelah kita identifikasi masalah, selanjutnya kita batasan masalah. Nah, batasan masalah adalah ruang lingkup masalah atau upaya membatasi ruang lingkup masalah yang terlalu luas atau lebar sehingga penelitian itu lebih bisa fokus untuk dilakukan. Hal ini dilakukan agar pembahasannya tidak terlalu luas kepada aspek-aspek yang jauh dari relevansi sehingga penelitian itu bisa lebih fokus untuk dilakukan. Berdasarkan sekian banyak masalah tersebut, dipilihlah satu atau dua masalah yang akan dipermasalahkan. Tentu yang akan diteliti atau lazim disebut dengan batasan masalah, limitation. Batasan masalah dengan demikian adalah pemilihan satu atau dua masalah dari beberapa masalah yang sudah teridentifikasi. Selanjutnya, batasan masalah itu dalam arti kata lain sebenarnya menegaskan atau memperjelas apa yang menjadi masalah. Dengan kata lain, upaya merumuskan pengertian dan menegaskan batasan dengan dukungan data hasil penelitian terdahulu seperti apa sosok masalah tersebut. Misalnya, jika yang dipilih itu mengenai prestasi kerja karyawan yang rendah, dipaparkanlah deskripsikanlah kerendahan prestasi kerja itu seperti apa. Misalnya, kehadiran kerja seberapa rendah, kesesuaian kerja seberapa rendah, kualitas hasil belajar seberapa rendah, dan kualitas kerja seberapa rendah. Berikut adalah batasan masalah, contohnya seperti ini. Nah, tadi setelah kita melakukan identifikasi masalah, ini identifikasi masalahnya. Selanjutnya kita batasi masalah. Nah, berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka peneliti membatasi permasalahannya, yaitu tentang kemampuan spasial, kemudian motivasi belajar siswa. Media pembelajaran yang dikembangkan adalah media pembelajaran dengan menggunakan makromedia flash. Keempat, pembentuk pembelajaran berbasis masalah. Kelima, materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah bangun ruang sisi datar atau kubus dan balok. Nah, inilah batasan masalahnya. Selanjutnya, nah inilah tadi contoh batasan masalahnya kan. Selanjutnya, perumusan masalah. Perumusan masalah merupakan pertanyaan yang akan dicari jawabannya melalui penelitian. Masalah dirumuskan secara spesifik, tidak boleh terlalu luas, terlalu banyak, atau sudah diteliti orang lain. Perumusan masalah dinyatakan dengan kalimat tanya. Nah, ini seperti ini contoh dari rumusan masalah. Nah, seperti inilah pertanyaannya. Berdasarkan batasan masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan masalah. Yang pertama, bagaimana kevalidan RPP, LKS, tes kemampuan spasial, angket motivasi belajar, keefektifan dan kepraktisan pengembangan media pembelajaran berbasis makromedia flash dengan menggunakan pembelajaran berbasis masalah sehingga mampu meningkatkan kemampuan spasial siswa kelas 8 SMP Negeri 1 Batang Kuis. Yang kedua, bagaimana pengembangan media pembelajaran berbasis makromedia flash dapat meningkatkan kemampuan spasial siswa di kelas 8 SMP Negeri 1 Batang Kuis. Ketiga, bagaimana pengembangan media pembelajaran berbasis makromedia flash dapat meningkatkan motivasi belajar siswa di kelas 8 SMP Negeri 1 Batang Kuis. Itulah contoh dari rumusan masalah. Nah, selanjutnya tadi ini contoh tadi dari rumusan masalah. Nah, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.